Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada saat ini, di Book of Origins, bab peradaban api bencana juga mulai muncul, membuat Qin Chen lebih nyaman dalam menguasainya. Setelah Qin Chen menyerap api bencana dan api dunia bawah, dia masih belum puas. Tangannya tiba-tiba bergerak, dan seluruh ruang mulai bergetar. Dengan Qin Chen sendiri sebagai pusatnya, kekosongan mulai runtuh, dan ruang di istana tiba-tiba mulai ditelan oleh Qin Chen dan kemudian disempurnakan olehnya. Tidak, istana ini akan runtuh. Ayo mundur. Saya tidak tahu apa yang terjadi, istana yang mulia Skyfire ini akan runtuh. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba begini? Ucap banyak tuan merasakan keruntuhan istana Zi Xiaodou, dan mereka semua buru-buru melarikan diri keluar. Ada beberapa tuan Tianjiao yang tidak beruntung, dan menghilang dalam teriakan. Ayo cepat bergegas keluar dari istana. Teriak semua orang pergi dari sini dengan gila. Wosh, wush, berkedip-kedip satu persatu. Kemudian semua orang melihat bahwa istana yang mulia api surgawi yang megah di depan mereka meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan, berputar dengan gila di kehampaan, dan kemudian berkurang. Pada akhirnya, semua sinar cahaya berubah menjadi napas yang menghancurkan bumi, menyatu ke dalam tubuh seseorang. Orang ini mengenakan jubah polos, tinggi, dengan mata bersinar seperti bintang, menelan gunung dan sungai dengan kemarahan, dan dengan lambaian tangannya yang besar, ia menguasai alam semesta, takdir, waktu, dan bencana abadi. Itu adalah Qin Chen, putra Santo Top Guanghan Futian, Qin Chen. Dia menyempurnakan seluruh istana Zixiao Dousui. Istana Zixiao Dousui ini adalah harta alkimia tertinggi dari Venerable Skyfire. Harta Venerable berisi kekuatan supernatural dari langit. Istana megah ini melayang di atas kepala Qin Chen, meledak dengan kekuatan melawan langit. Oke, sangat nyaman. Apakah ini harta tertinggi? Ini sangat penting. Itu jauh lebih menakutkan daripada aula kehidupan dan kematian Dewa Yama. Selama saya benar-benar dapat memperbaiki api bencana, saya dapat memurnikan semua jenis pil tingkat guru suci. Ucap Qin Chen mendesak pikiran spiritualnya, dan tiba-tiba menempatkan istana tingkat Zi Xiaodou ini ke dalam cakram giok keberuntungan di alam semesta. Itu Qin Chen. Dia memperoleh api bencana dan api dunia bawah, menyempurnakan istana Venerable Skyfire, dan akhirnya mendapatkan harta karun itu. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak mati? Bagaimana dia memperbaiki api malapetaka itu? Lihatlah tubuhnya. Itu kekuatan api bencana. Dia benar-benar memurnikan api bencana, ya Tuhan. Bahkan seluruh istana Venerable Skyfire telah disempurnakan olehnya. Ini terlalu tidak normal. Tapi Qin Chen ini tidak memiliki kekuatan ras iblis. Bagaimana dia bisa memperbaiki api bencana? Ucap Tumoyu dan Ling Yuan dari klan iblis semuanya bingung. Dengan kekuatan mereka, jika mereka menjara api iblis lainnya, mereka setidaknya dapat menjara api iblis master suci teratas. Sayangnya, mereka semua didedikasikan hanya untuk api bencana. Pada akhirnya mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi Yao Wuming, bintang raksasa, sayap emas, dan master lainnya, menghasilkan banyak uang. Mereka berhasil menyempurnakan api sihir tingkat atas, dan berharap untuk menjadi guru suci di masa depan. Semua jenis diskusi berlalu di udara, membangkitkan keterkejutan dan kecemburuan banyak orang. Melihat Qin Chen berhasil menyempurnakan Calamity Underworld Fire dan Heavenly Fire Venerable Palace, banyak tuan kecewa, tetapi mereka merasa lega. Meskipun semua orang tergila-gila dengan harta karun itu, banyak orang masih memiliki hati nurani dan mengetahui hal ini. Jangan sampai membiarkan iblis mendapatkannya. Adapun banyak tuan yang diselamatkan oleh Qin Chen sebelumnya, mulai bersorak di tempat. Murong Bingyun mendengus,
menangis dengan gembira, tersenyum dan mengutuk di mulutnya, tapi ada air mata di wajahnya. Sedangkan Tomoyu, Ling Yuan dan Master Iblis lainnya, satu persatu hampir menjadi gila karena marah. Mereka memandang Qin Chen dengan tidak percaya, bagaimana mungkin mereka bisa percaya bahwa Qin Chen benar-benar berhasil. Qin Chen sudah cukup kuat sebelumnya. Sekarang setelah dia mendapatkan api bencana, dan juga dia telah menyempurnakan istana Venerable Skyfire. Betapa dia luar biasanya saat ini. Ini memang keberuntungan untuk Qin Chen, tapi ini tidak berarti dia menang. Apakah itu Calamity Under Fire atau istana Venerable Skyfire, keduanya tidak dapat disempurnakan dalam waktu singkat. Bahkan jika itu adalah guru suci, saya khawatir dia membutuhkan ratusan tahun surgawi, atau bahkan ribuan tahun surgawi, baru dapat sepenuhnya disempurnakan. Karena dia mengambil dua harta ini, itu akan menjadi momok jika tidak dimurnikan secepatnya. Akan ada banyak orang yang akan mengintai. Selanjutnya, kita akan berjuang untuk warisan Lord Wanling Mosun. Selama kita mendapatkan warisan Lord Wanling Mosun, akan ada harapan untuk melawan Qin Chen. Ketika saatnya tiba, kita akan membunuh Qin Chen itu, dan api bencana akan tetap menjadi milik kita. Ucap Tomoyu dan Ling Yuan marah. Setelah diskusi ini, mereka menjadi tenang dalam sekejap. Masing-masing dari mereka dengan dingin mentransmisikan suara, membawa banyak penguasa ras iblis, melonjak ke langit, dan terbang menuju altar lain di kejauhan, menuju warisan Lord Wanling Mosun. Namun, mereka baru saja terbang menuju altar hitam, tiba-tiba, altar Wanling Demon Sovereign di kejauhan bergetar hebat, dan aura iblis yang mengerikan bangkit, dan gelombang kejut yang mengerikan mengguncang hati semua master di kejauhan. Beberapa master dari Demon Race yang bersaing untuk mendapatkan warisan Lord Wanling Mosun di altar, tiba-tiba meledak satu demi satu di bawah nafas ini, tanpa meninggalkan tulang. Kemudian semua orang melihat ada peti mati di altar Wanling Demon Sovereign yang muncul dengan getaran yang hebat. Seseorang pasti telah memulai warisan. Siapa ini? Apakah itu ras iblis? Atau setan raksa? Mungkinkah Tianjiao dari Abyssal Demon Race telah memasuki tanah percobaan ini? Jika ini masalahnya, maka mereka benar-benar telah membuat gaun pengantin untuk orang lain. Pergi, ayo pergi dan lihat, ucap para master dari ras lain. Adapun Yao Wuming, dia bahkan lebih keras kepala, dan pikirannya melonjak. Sekarang aku telah memperbaiki keterampilan sihir klan iblis dan telah dibaptis oleh kekuatan kegelapan. Qin Chen sekarang memiliki warisan yang mulia Skyfire. Tanpa mengekspos kekuatan kegelapan, saya tidak bisa menjadi lawannya sama sekali. Tetapi selama warisan Wanling Demon Venerable dikombinasikan dengan api iblis yang diperoleh sebelumnya, pasti akan memungkinkan basis kultivasi saya untuk maju dengan pesat. Ketika saatnya tiba, saya akan membunuh Qin Chen itu dan merebut warisan yang mulia Skyfire darinya. Begitu pikiran ini keluar, hati Yao Wuming menjadi lebih ganas. Tiba-tiba, banyak master top melayang ke langit, berusaha menjara peti mati ajaib di altar 10.000 roh, mencoba bersaing untuk mendapatkan harta pada saat peti mati ajaib dibuka. Di sisi lain, tidak ada yang bisa melihat bahwa ketika Qin Chen merasakan kedua kekuatan itu, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Itu adalah kekuatan iblis neraka. Chen Sisi, mungkinkah Sisi mendapat warisan dari 10.000 Raja Iblis Roh ini? Fikir Qin Chen selalu percaya bahwa hilangnya Sisi pasti telah mengganggu beberapa rahasia dalam warisan iblis ini. Sekarang dia merasakan aura kekuatan iblis abis. Hati Qin Chen tiba-tiba memiliki kegembiraan yang luar biasa. Ayo pergilah, ucap Qin Chen juga naik ke langit, bergegas menuju peti mati ajaib yang perlahan terbuka. Dalam sekejap, tuan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, satu persatu dengan gila jatuh di altar iblis dengan penuh semangat. Saat mereka mendekat, semua orang akhirnya melihat bahwa peti mati ajaib ini tidak terlihat besar, tetapi auranya sangat luar biasa. Hanya sedikit nafas yang bocor, sepertinya mengandung bintang-bintang di alam semesta.
Oke teman-teman, terima